Pep Guardiola sering dikenal cerdas melihat potensi calon bintang. Kevin De Bruyne, Ederson Moraes, dan Rodri menunjukkan kehebatan Pep memoles pemain mentah jadi superstar. Namun kemampuan jenius pelatih asal Spanyol ini mulai memudar beberapa musim terakhir. Manchester City sering salah memboyong pemain padahal sebelumnya punya potensi luar biasa. Terbaru, Gianluigi Donnarumma juga dianggap sebagai pembelian panik The Citizen. Bagaimanakah menghilangnya kejeniusan Pep Guardiola dalam memilih pemain? Reputasi hebat memilih pemain yang tepat. Pep Guardiola punya rekam jejak mentereng sebagai pelatih kelas dunia. Gak cuma bergelimang trofi, dirinya juga visioner dalam memoles bakat pemain. Kejelian ini sempat dipamerkan sejak pertama kali menahkodai Manchester City. Pria kelahiran San Pedro ini mampu memaksimalkan talenta buangan seperti Kevin De Bruyne. Padahal bakat KDB sempat diludahi Chelsea sampai akhirnya diasingkan ke VfL Wolfsburg. Namun di tangan sang pelatih dirinya justru menjadi monster yang ditakuti di Premier League. Selama satu dekade, De Bruyne telah mengumpulkan total 117 assist. Capaian itu membuatnya bersemayam sebagai pengoleksi assist terbanyak Liga Inggris setelah Ryan Giggs. Selain KDB, Guardiola juga memaksimalkan potensi Ederson Moraes. Awalnya pembelian ini sempat diragukan karena Ederson bukanlah nama besar dan kemampuannya masih tanda tanya. Namun pembelian ini akhirnya justru merevolusi peranan penjaga gawang Liga Inggris. Guardiola nggak cuma mendapuk Ederson sebagai kiper, melainkan sebagai pemain tambahan. Kiper asal Brazil ini diplot untuk memulai serangan dengan kemampuan build up dari bawah. Taktik ini coba direplikasi berkali-kali oleh kontestan Liga Inggris lainnya. Sebut saja Andre Onana di Manchester United dan Guillermo Vicario di Tottenham Hotspur. Seakan belum cukup, Guardiola juga mengubah pemahaman soal peran bek tengah. Kejadian ini bermula saat sang pelatih mendatangkan John Stones dari Everton pada 2016. Saat itu Guardiola dicecar habis-habisan karena menggelontorkan 55 juta euro untuk bek tengah muda. Namun keputusan ini terbukti tepat sampai dijiplak oleh semua tim Eropa. Bek tengah yang awalnya cuma bertugas menjegal lawan, kini beralih fungsi jadi playmaker tambahan saat membangun serangan. Bahkan Guardiola sempat punya ide radikal dengan menjadikan John Stones sebagai gelandang tengah. Sekarang mulai gagal memanfaatkan talenta potensial. Kehebatan Pep Guardiola menempa bakat pemain muda nyatanya harus pudar dalam beberapa tahun terakhir. Tangan midas sang pelatih mulai rusak hingga melakukan beberapa pembelian konyol. Sebut saja Omar Marmoush yang tak kunjung menampilkan kilaunya sejak tiba di Etihad Stadium. Sampai-sampai para fans menyebut Guardiola telah menyia-nyiakan talenta Marmoush. Sebab penyerang asal Mesir ini kerap diminta melakukan tugas aneh di luar kemampuan terbaiknya. Padahal Marmoush mampu tampil di Eintracht Frankfurt saat diberikan kebebasan. Dirinya bahkan masuk dalam jajaran top skor Bundesliga sebelum dipinang oleh The Citizen. Masalah ini juga sempat dikritik oleh legenda timnas Inggris yakni Steve McManaman. Saya rasa cukup aneh melihat Marmoush diminta mengeksekusi bola mati. Saya pikir dengan adanya Erling Haaland, dia lebih baik berada di kotak penalti untuk mencari gol dari bola pantul. Selain Marmoush, masih ada sosok Jeremy Doku, Matheus Nunes hingga Abdul Qodir Kusanov. Ketiganya masih kesulitan untuk bersinar di bawah skema Guardiola. Doku sendiri diberikan sedikit kebebasan untuk menggocek lawan dengan kemampuan dribblenya. Namun punggawa timnas Belgia ini selalu buruk dalam pengambilan keputusan. Dirinya kerap kali salah umpan hingga memaksakan tembakan dari sudut yang kurang ideal. Hal serupa juga berlaku untuk Matheus Nunes yang keteteran dengan sistem terstruktur ala Guardiola. Ex-gelandang Wolverhampton ini sampai dipaksa bermain sebagai bek sayap yang bukan posisi favoritnya. Sementara itu Kusanov juga lebih sering blunder sampai dijadikan langganan bangku cadangan. Kegagalan Guardiola memoles talenta pemain kian terbukti dengan meroketnya performa Jack Grealish. Sejak pindah dari Etihad, winger lincah ini sudah mengemas 4 assist bagi Everton. Grealish tampil lebih cair saat diberikan peran bebas yang gak pernah direstui oleh Guardiola.
Erling Haaland harusnya bisa lebih gacor. Selain nama-nama tadi, Erling Haaland juga masuk daftar pemain yang berpotensi lebih gacor jika nggak dilatih Pep Guardiola. Bahkan narasi tersebut sudah merebak sejak Haaland didatangkan pada 2023. Pasalnya, bomber asal Norwegia ini punya gaya main yang 180 derajat berbeda dari sistem Guardiola. Haaland bukanlah tipikal striker yang bisa menyodorkan assist ataupun turun membantu build up. Kemampuan terbaik Haaland justru muncul saat dilayani suplai bola dari rekan satu timnya. Hal ini semakin terbukti dengan statistik sang Viking di musim perdananya. Dilansir dari The Athletic, 68% pergerakan Haaland gak mampu dimanfaatkan oleh rekan satu timnya. Akibatnya, Guardiola terpaksa merombak taktiknya demi membuat Haaland tetap gacor. The Citizen bermain lebih terbuka dan mulai memainkan skema umpan silang. Saking anehnya, keputusan ini juga dipertanyakan Didi Hamann selaku legenda tim nasional Jerman. Kemampuan Haaland adalah kebalikan dari Manchester City. Sekarang mereka seperti bermain dengan 10 pemain. Saya rasa Haaland adalah pemain yang tidak pernah diinginkan Guardiola. Kritikan pedas juga dilontarkan oleh legenda Manchester United yakni Roy Keane. Di depan gawang, Haaland adalah pemain terbaik di dunia, tetapi permainannya secara keseluruhan sangatlah buruk. Dia hampir seperti pemain kasta keempat Liga Inggris. Oleh sebab itu, Haaland dinilai bakal lebih tajam jika membela tim dengan filosofi transisi cepat. Sebut saja Barcelona asuhan Hansi Flick yang terbukti mujarab musim lalu. Hal ini juga sudah dibuktikan Haaland saat berseragam Borussia Dortmund. Dirinya menjelma menjadi predator mematikan lewat eksplosivitas dan kelebihan fisik yang ditakuti bek-bek lawan. Dapatkan 3 celana motif corduroy cuma 30 ribuan aja. Cek link di bawah ini. Mengulang kesalahan dengan merekrut Gianluigi Donnarumma. Keseriusan Pep Guardiola membeli pemain kembali dipertanyakan saat merekrut Gianluigi Donnarumma. Kiper asal Italia ini didatangkan untuk menggeser James Trafford yang masih demam panggung. Kemampuan Donnarumma dalam menepis bola memang gak perlu diragukan lagi. Di Liga Champions musim lalu, dirinya berhasil mengoleksi 6 clean sheet. Catatan Gigio ini hanya kalah dari Yann Sommer dan David Raya yang berada di posisi pertama dan kedua. Beberapa penyelamatan gemilang juga dilakukan Donnarumma di musim lalu. Refleks gila Donnarumma ini membuat Guardiola kepincut memboyongnya ke Etihad. Namun Donnarumma punya satu kelemahan yang membuatnya tersingkir dari Paris Saint-Germain. Dan kelemahan itu diprediksi bakal membuat sang kiper kesulitan di Premier League. Donnarumma nggak lihai mengoper bola saat timnya ingin membangun serangan dari goal kick. Musim lalu Donnarumma juga hanya mencatatkan 62 umpan lambung akurat di Ligue 1. Catatan ini berbanding jauh dengan Ederson yang berhasil melepas 139 umpan lambung akurat. Skema Guardiola yang menggunakan garis pertahanan tinggi juga bakal membuat Gigio kesulitan. Ex-kiper AC Milan ini harus sering keluar dari kotak penalti untuk memutus counter attack lawan. Di musim lalu, Gigio hanya mencatatkan 8 kali aksi menyapu bola dari luar kotak penalti. Sementara Ederson mampu melakukan ini sebanyak 23 kali di Premier League musim lalu. Donnarumma juga diragukan punya kemampuan memberikan assist untuk penyerang The Citizen. Hal ini sudah sering dilakukan Ederson, salah satunya pada Erling Haaland di musim 2022-2023. Alhasil wajar jika Julian Lawrence selaku jurnalis PSG meragukan performa Donnarumma di Etihad. Gigio bukan kiper idaman Guardiola, kecuali Manchester City mengubah gaya permainan mereka. Dia juga tidak lihai merebut bola di udara dan tidak jago build up. Dapatkan kaos distro keren bahan premium cuma 30 ribuan. Cek linknya di bawah ini. Dengan memudarnya visi cerdas Pep Guardiola, akankah Manchester City bakal mengalami kemunduran drastis di musim ini?